Kota Tarakan, sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Utara, tidak hanya berperan penting dalam sektor ekonomi dan transportasi, tetapi juga menyuguhkan potensi wisata yang unik dan beragam. Salah satu kekayaan lokal yang mulai berkembang dan menarik perhatian wisatawan adalah wisata mangrove. Kawasan wisata mangrove Kota Tarakan berawal dari kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Terletak di tengah kota, kawasan ini dulunya merupakan hutan mangrove alami yang belum terkelola secara optimal. Melihat potensi ekologis dan keindahan alam yang dimilikinya, pemerintah kota bersama para pegiat lingkungan mulai melakukan upaya pelestarian dan pengembangan kawasan ini sejak awal tahun 2000-an. Awalnya, kawasan ini hanya dikenal oleh masyarakat lokal sebagai habitat berbagai jenis satwa, seperti bekantan, Nasalis larvatus, burung, dan berbagai biota air. Seiring waktu, perhatian mulai tertuju pada kekayaan alam ini sebagai aset wisata edukatif dan ekologis. Dengan dukungan berbagai pihak, infrastruktur wisata seperti jalur trekking, papan informasi, dan fasilitas pendukung lainnya dibangun tanpa merusak ekosistem alami. Sejak resmi dijadikan kawasan wisata alam, mangrove Kota Tarakan kini menjadi salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Utara. Tidak hanya menarik wisatawan lokal dan mancanegara, kawasan ini juga menjadi pusat edukasi lingkungan, penelitian, dan konservasi, terutama bagi spesies langka seperti bekantan. Kehadiran kawasan wisata mangrove ini membuktikan bahwa pelestarian alam dapat sejalan dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, menjadikan Tarakan tidak hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota yang ramah lingkungan dan peduli akan warisan alamnya. Izin bertanya ya Pak, menurut Bapak, apa peran penting hutan mangrove ini bagi lingkungan sekitar? Sangat penting ya, karena fungsinya hutan mangrove ini banyak sekali. Kalau untuk lingkungan, dia merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup yang ada di sini. Jadi tempat hidup bagi makhluk hidup yang ada di sini. Selain itu juga dia mampu menahan gelombang pasang dari air laut, sehingga tidak mengikis daratan yang ada di pinggiran pantai. Selain bekantan, hewan apa aja ada di sekitar sini? Itu banyak ya, memang bekantan itu menjadi ikon di sini ya. Karena bukan berarti cuma bekantan aja yang ada di sini. Kalau untuk jenis monyet ada dua macam, ada air yang ada monyet panjang. Terus ada juga jenis biawak, burung, ada juga ular. Belum lagi yang ada di lumpur seperti kerang-kerangan, seperti kapah, ada juga tembrungunnya kayak kita ya, ada juga ikan tempakul, banyak sih lagi. Sebelum hutan mangrove ini terbentuk, dulunya seperti apa? Ini ada dua kawasan. Kawasan yang pertama kita sebut kawasan yang alami, hutan alami. Terus ada juga areal perluasan, itu kita sebut areal perluasan. Kalau yang hutan alami ini, yang ada di tempat kita sekarang ini jembatan kayu, itu hutan alami. Jadi dari dulunya kondisinya memang sudah hutan bakau atau mangrove. Bahkan sampai di depan sana mangrove semua. Nah, adapun yang 9 hektar inilah yang bisa kita selamatkan. Nah, ada juga areal perluasan, itu di jembatan semen sana ada 13 hektar. Kalau itu sebagiannya itu hasil penanaman. Apakah ada tantangan terberat atau terbesar di sekitar sini? Kalau tantangan yang ada di KKMB ini sebenarnya tidak terlalu ya. Sebenarnya yang utamanya itu sampah terutama sampah. Kalau untuk kesadaran masyarakat sih sebenarnya sudah agak lumayan ya. Itu bisa kita lihat dari sampah-sampah yang ada di tong-tong sampah itu 3 hari 4 hari sudah penuh. Jadi itu biasanya menandakan
kesadaran masyarakat itu sebenarnya sudah mulai peduli sama lingkungan. Hanya saja kalau di KKMB ini yang jadi permasalahan besarnya itu sampah yang dari laut. Jadi di saat air pasang, sampah itu masuk ke dalam karena jaring kita yang ada di bawah pagar itu kan lagi rusak. Nah, sehingga kalau dulu ada jaring di situ. Jadi kalau air pasang, sampah itu tidak ikut masuk karena tertahan sama jaring. Tapi karena ini jaringnya rusak, jadi kalau sudah air pasang, sampah yang dari laut itu masuk ke sini. Itu yang menjadi permasalahan kita sekarang sih. Sampah-sampah besar. Makanya kalau ke belakang sana coba lihat sampah-sampahnya itu bukan sampah pengunjung. Kalau sampah pengunjung sih paling botol apa segala macam ya. Tapi yang di belakang itu sampah-sampah yang besar-besar semua. Ada ember, ada plastik besar, ada kursi. Nah, Kira-kira bekantan di sini tuh dia terlatih atau hidupnya bebas? dia hidup bebas ya, secara alami karena bekantan ini karakternya itu pemalu, yang kedua juga dia mudah stres ya. Makanya kalau dikurungkan itu dia kurang bagus sebenarnya. Jadi kita biarkan dia hidup secara alami aja. Dengan begitu dia perkembangan dan pertumbuhannya lebih. Kira-kira itu saya dari kami. Makasih ya Pak. Sama-sama. Hutan mangrove Tarakan bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah nafas kota kita, pelindung pesisir, dan sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Melalui wisata mangrove, kita bukan hanya memperkenalkan keindahan alam kepada dunia, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, menguatkan rasa cinta lingkungan, dan menjaga warisan untuk anak cucu kita.